Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara dengan luas yang lebih kecil dari taman kota, tanpa tentara besar, tanpa sumber daya alam yang melimpah, tapi memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan pengaruh kuat di dunia? Ya, kita sedang berbicara tentang Vatikan, negara terkecil di dunia yang tetap menjadi salah satu pemain penting dalam hukum internasional. Bagaimana mungkin sebuah negara sekecil ini bisa diakui sebagai subjek hukum internasional? Apakah Vatikan benar-benar memiliki kekuatan hukum di panggung global? Dan tantangan apa yang dihadapi oleh negara ini? Mari kita bahas secara mendalam dalam video ini. Sebelum kita masuk ke kasus Vatikan, kita harus memahami dulu apa itu subjek hukum internasional. Bayangkan, di dunia ini seperti sebuah permainan besar, di mana setiap pemain memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam konteks hukum internasional, pemain ini disebut subjek hukum internasional, yaitu entitas yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi dalam sistem hukum global. Biasanya, subjek hukum internasional adalah negara-negara berdaulat seperti Indonesia, Amerika Serikat, atau Jepang. Mereka bisa membuat perjanjian internasional, menjalin hubungan diplomatik, dan ikut serta dalam organisasi global. Tapi ternyata bukan hanya negara yang bisa menjadi subjek hukum internasional. Ada beberapa entitas lain yang juga diakui dalam hukum internasional. Selain negara, berikut adalah beberapa entitas lain yang juga memiliki status hukum internasional. Yang pertama, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa yang memiliki wewenang dalam urusan global. Yang kedua, individu, terutama dalam kasus-kasus kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang. Beberapa pemimpin dunia bahkan bisa diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Yang ketiga, kelompok pemberontak dan gerakan pembebasan nasional. Misalnya, perjuangan kemerdekaan Palestina yang dalam kondisi tertentu bisa mendapatkan pengakuan internasional. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan, satu-satunya entitas keagamaan yang memiliki status diplomatik penuh di dunia. Nah, sekarang kita fokus ke Vatikan. Mengapa negara sekecil ini bisa memiliki status yang begitu istimewa? Sejarah pengakuan Vatikan sebagai negara berdaulat dimulai dari Perjanjian Lateran tahun 1929. Pada saat itu, Italia dan Gereja Katolik menandatangani kesepakatan yang secara resmi mengakui Vatikan sebagai negara merdeka yang dipimpin oleh Paus. Tapi, bukan hanya karena sejarahnya saja, Vatikan bisa menjadi subjek hukum internasional. Ada beberapa alasan kuat mengapa Vatikan memiliki status istimewa ini. Yang pertama, kedaulatan yang sah. Vatikan memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Paus dengan hukum dan sistem keuangan yang independen. Yang kedua, hubungan diplomatik yang luas. Meskipun kecil, Vatikan memiliki kedutaan besar di lebih dari 180 negara dan sering menjadi mediator dalam konflik global. Yang ketiga, kemampuan membuat perjanjian internasional. Vatikan dapat menandatangani perjanjian dengan negara lain dalam berbagai isu, terutama terkait hak asasi manusia dan kebijakan keagamaan. Yang keempat, peran global dalam isu kemanusiaan. Vatikan aktif dalam perdamaian dunia, bantuan kemanusiaan, dan advokasi hak asasi manusia. Namun, tidak semua hal berjalan mulus bagi Vatikan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara ini. Sebagai negara unik dengan status khusus, Vatikan juga menghadapi berbagai tantangan dalam hukum internasional, seperti yang pertama, status yang kontroversial. Banyak yang mempertanyakan apakah Vatikan benar-benar negara yang berdaulat atau hanya sekedar lembaga keagamaan dengan hak-hak diplomatik. Yang kedua, terbatasnya wilayah dan sumber daya. Vatikan tidak memiliki wilayah luas atau sumber daya alam.
perekonomiannya bergantung pada sumbangan umat Katolik dari seluruh dunia. Yang ketiga, perbedaan pandangan dalam isu global. Vatikan sering berselisih dengan negara lain dalam isu seperti aborsi, hak LGBT. Yang keempat, kritik terhadap transparansi. Beberapa skandal dalam gereja Katolik, termasuk kasus pelecehan seksual oleh pastor, menjadi perdebatan besar tentang transparansi dan akuntabilitas Vatikan. Meskipun demikian, Vatikan tetap mempertahankan pengaruhnya di dunia internasional. Tapi, sejauh mana kekuatannya akan bertahan di masa depan? Jadi, meskipun kecil, Vatikan tetap menjadi salah satu aktor yang paling berpengaruh dalam hukum internasional. Ia membuktikan bahwa dalam dunia diplomasi, pengaruh bisa lebih penting daripada ukuran wilayah atau kekuatan militer. Namun, statusnya sebagai negara yang unik masih terus menjadi perdebatan. Apakah Vatikan benar-benar negara atau hanya sebuah entitas keagamaan dengan hak istimewa? Yang jelas, dalam hukum internasional, siapapun bisa menjadi pemain besar, bahkan sebuah negara kecil seperti Vatikan.